Assalamualaikum guys, kembali lagi dengan saya di channel BOG Asli. Oke, jadi di video kali ini gua mau memberikan tips atau trik. Karena kemarin ada yang komen, "Bang, untuk perawatan motor bore up itu gimana sih?" Nah, sekarang gua mau jawab sedikit tentang pengalaman saya. Jadi saya pakai motor bore up itu mungkin udah dari dulu, dari motor Supra sampai motor lupa gua, Supra 125 sama Supra yang 100 itu pernah gue bore up. Dan sekarang gua pegang Beat ini sebenarnya udah lama, sekitar 7 tahunan, cuman di bore upnya itu baru sekitar 4 tahunan. Nah, dan alhamdulillah sampai saat ini masih aman-aman aja. Cuma pernah jebol sekali, itu gara-gara salah settingan doang. Nah, jadi cara perawatannya itu, yang pertama itu sebenarnya untuk di mesin. Jadi setiap 2 bulan sekali itu wajib dibongkar. Untuk si mesin ini dibersihin atau intinya dibongkar, terus dilihat apa si noken asnya masih baik ataupun si klepnya masih baik, terus si pistonnya masih baik gitu kan. Soalnya kalau motor bore up itu untuk bekerja si mesinnya ini itu dua kali lipat, kalau nggak salah 2 kali lipat dari mesin standar, karena si mesin ini punya kapasitas tersendiri gitu kan. Setiap motor itu punya kapasitas masing-masing. Nah, untuk di Honda Beat, karena kapasitasnya kecil, itu hanya untuk originalnya itu sekitar 108 cm atau bisa dibilang 110 cc. Jadi kalau di bore up itu untuk harian 130 itu ya untuk cari aman lah. Jadi bisa pakai piston 54, 55 atau bahkan 54,5 bisa juga. Nah, untuk dasarnya mesin Honda Beat ini, jadi pistonnya originalnya itu pakai piston yang ukuran 50 mili. Jadi ketika di bore up itu menjadi 54,5. Jadi si ketahanan mesin ini menjadi misalkan yang tadinya 100% mungkin jadi sekitar 50%. Nah, jadi sisanya itu untuk cari yang amannya gitu loh. Jadi gimana maksudnya ya? Pokoknya gitulah. Intinya si mesin ini yang tadinya 100% jadi 50% gitu loh. Itu secara singkatnya saja. Nah, jadi itu wajib dibongkar biar aman. Dari si pistonnya, dari si klepnya, dari si noken asnya atau camnya. Karena kebanyakan biasanya kalau sudah di bore up itu biasanya pistonnya cepat pecah lah, terus ring sehernya cepat rusak, terus cepat ngebul. Ada lagi yang sudah di bore up tapi gak ada tenaganya, malah loyo gitu kan. Terus ada bunyi kletek-kletek lah di mesin. Nah, itu biasanya terjadi karena noken as bisa jadi jadi somplak gitu. Ada yang kurang oli lah, pompa olinya rusak lah, karena si mesin ini panasnya itu 2 kali lipat dari originalnya gitu. Jadi menurut saya untuk mesin itu wajib dibongkar 2 bulan sekali. Oke, lanjut. Jadi di mesin ini biasanya untuk topnya atau dialnya itu bisa berubah seketika. Contoh gua dulu awal mula motor ini naik itu, dulunya itu mesinnya itu nggak berisik, adem-adem saja gitu kan. Cuman pas di Ryan butuh waktu sekitar 1 minggu, jadi ada penyesuaian mesin, terus butuh break in lah untuk mesin, penyesuaian semuanya, jadi agak berisik ya. Karena itu dia fungsinya Ryan itu, karena untuk
menyesuaikan si mesin ini gitu loh. Kalau misalkan ada kesalahan di pemasangan atau dial atau apa namanya si klepnya ataupun si noken asnya, itu mungkin akan bertahan sekitar berbulan-bulan, pasti ada efeknya gitu. Tapi kalau semuanya normal terus udah penyesuaian, itu pasti aman-aman saja. Cuman saran saya itu setiap 2 bulan sekali itu wajib dibersihin atau dibongkar, dicek gitu kan. Nah selanjutnya ke bagian CVT juga sama. Dari CVT ini kalau sudah di upgrade ataupun sudah diganti si bagian per CVT-nya atau si rollernya atau si puli depannya udah di upgrade, itu wajib dibongkar juga ya, minimal sebulan sekali. Bentar guys, ada motor. Oke guys, kita lanjut. Nah jadi kenapa harus diperiksa sebulan sekali? Karena si CVT juga sama. Jadi bekerjanya itu si CVT ini jadi 2 kali lipat. Contoh, kita pakai per yang 1000 rpm atau yang original. Itu kan hempitan si puli belakang ke si penbelnya itu enggak kuat-kuat banget gitulah, jadi enggak keras. Beda lagi dengan per CVT yang 1500 rpm atau 2000 rpm. Itu si penbel kejepitnya itu makin keras gitu. Otomatis si penbel ini biasanya jarak beberapa bulan itu cepat rusak. Itu alasan kenapa harus dibongkar. Aduh, ayam motor ngebut kalau Oke, kita lanjut guys. Jadi tadi sudah bahas bagian puli belakang sama penbel, jadi seperti itu. Nah untuk depannya juga sama. Ketika si puli depan sudah dibubut, roller sudah diganti, dari yang orinya itu kan biasanya 12 gram 14 gram, biasanya yang gede-gede kita turunin sampai 9 gram atau 8 gram. Nah itu juga sama, itu pasti efeknya si CVT-nya itu jadi kerjanya lebih ekstra lagi gitu. Biasanya si rollernya itu cepat rusak. Jadi yang tadinya mungkin bisa kuat berbulan-bulan, yang ya contoh misalkan 9 bulan bisa turun menjadi 4 bulan atau 5 bulan gitu. Terus bagian rumah roller juga sama. Kalau orisinilnya kan itu tebal, berat gitu kan. Nah terus dibubut itu kan menjadi ringan, tipis. Nah itu juga sama, biasanya cepet oblak ke si bos pulinya itu cepet oblak, biasanya seperti itu. Nah itu wajib dicek sebulan sekali, itu wajib. Untuk mesin sih sebenarnya susah-susah gampang. Pengecekannya itu bisa dilakukan sendiri atau ya sesuai kemampuan lah. Kalau paham itu buka sendiri. Kalau memang belum paham atau masih pemula, wajib tanya-tanya ke bengkel atau cari ilmunya lah gitu kan. Nah yang terakhir itu yang wajib diganti itu oli. Untuk oli di sini itu wajib diganti kalau bisa sebulan sekali, lebih bagus. Itu lebih cepat, lebih bagus intinya gitu kan. Jangan lebih dari sebulan. Biasanya kan kalau motor orsinil itu mungkin bisa ganti oli itu sekitar 3 bulan sekali, 2 bulan sekali gitu kan. Nah tapi kalau untuk motor bore up jangan sampai telat ganti oli. Karena kalau sekalinya telat, oli habis, fatal. Semua harus dibongkar, harus diganti ulang, ataupun biaya untuk pembongkarnya itu pasti 3 kali lipat, bahkan 4 kali lipat lah istilahnya gitu guys. Nah jadi untuk motor bore up itu sebenarnya susah-susah gampang. Jadi ada enaknya ada enggaknya gitu loh. Sebenarnya sih itu tergantung kita, tergantung hobi kita lah gitu kan. Sebenarnya untuk motor bore up itu enak, cuman ya harus dirawat dengan baik-baik. Telat sedikit bisa fatal.
istilahnya gitu. Dan untuk biaya restorasinya juga apa ya, nggak murah lah istilahnya gitu. Sekarang kita pulang berhubung hujan, jadi kita pulang. Dan motor gua itu sebenarnya baru keluar hari ini. Tadinya nggak pernah dipakai karena hari ini untuk sekarang lebih banyak pakai motor M3. Oke guys, jadi kurang lebih seperti itu penjelasannya. Kalau ada yang kurang ya bisa ditambahin, atau kurang paham dalam penjelasan bisa ditanyain di komen aja ya, untuk semua teman-teman yang menonton video ini. Karena di sini saya juga masih belajar guys dalam penjelasan. Sebenarnya kalau secara rinci itu paham, cuman kalau dijelasin itu susah gitu loh. Soalnya kan biasanya kalau dijelasinnya itu kan dengan bahasa saya sendiri. Sekarang pakai bahasa Indonesia itu agak gimana ya, agak pusing lah, takut salah ucap gitu kan. Nah jadi intinya penjelasannya seperti itulah. Kemarin yang bilang motor gua ember, masa yang gini ember nih? Gua liatin ya, mana embernya? Kalau ember itu ember, mana? Nggak ada guys. Tuh nggak ember guys. Aman-aman saja guys. Oke guys, mungkin sekian dari video kali ini. Sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mensupport video ini. Dan jangan lupa tonton video ini dengan teliti. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.